Kisah ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika malam aku diisro'kan, aku mencium aroma yang sangat wangi. Aku bertanya, wahai Jibril, wangi apa ini? Jibril menjawab, ini adalah wangi tukang sisir anak perempuan Fir'aun. Aku bertanya, bagaimana bisa demikian? Jibril pun menjawab, ketika ia sedang menyisir rambut anaknya putri Fir'aun, tiba-tiba sisirnya terjatuh dari tangannya. Dan kemudian wanita itu mengucapkan bismillah. Anak putri Fir'aun itu pun mendengar dan berkata, hai, dengan nama bapakku Fir'aun. Wanita tukang sisir itu menjawab, tidak, tetapi dengan nama Tuhanku dan Tuhanmu, demikian juga Tuhan ayahmu, Allah subhanahu wa ta'ala. Anak putri Fir'aun itu kembali bertanya, kalau begitu, kamu punya Tuhan selain ayahku? Wanita tukang sisir itu menjawab, ya. Anak putri Fir'aun berkata, akan kulaporkan kamu pada ayahku. Lalu wanita tukang sisir itu menjawab, silahkan. Keesokan harinya, kemudian anak putri Fir'aun itu pun benar-benar memberitahukan kejadian ini kepada ayahnya. Dan akhirnya Fir'aun pun memanggil wanita tukang sisir itu. Fir'aun bertanya, wahai fulanah, betulkah kamu mempunyai Tuhan selain aku? Wanita tukang sisir itu menjawab, iya, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Maka Fir'aun memerintahkan prajuritnya untuk mempersiapkan periuk yang besar dari tembaga untuk dipanaskan. Kemudian satu persatu anak wanita tukang sisir itu mulai dilemparkan ke dalam periuk yang mendidih. Yang diceritakan, tatkala ketika tubuh menyentuhnya pun langsung terlihat tulang-tulangnya. Satu persatu anak dari tukang sisir itu pun dilemparkan ke dalam panci atau wajan yang berisi dengan periuk yang mendidih. Beberapa saat kemudian, wanita tukang sisir itu mengajukan permohonan kepada Fir'aun dengan berkata, ada satu permintaan dariku, wahai Fir'aun. Fir'aun pun menjawab, apa permintaanmu? Wanita tukang sisir berkata, aku ingin tulang tubuhku dan tulang anak-anakku kelak dibungkus dalam satu kain, lalu kemudian dikuburkan bersama. Fir'aun pun menjawab, aku akan penuhi permintaanmu. Kemudian anak-anak tukang sisir itu masih terus dilemparkan satu persatu ke dalam periuk yang mendidih panas dibakar dengan api yang besar. Hingga tibalah giliran anak yang masih menyusu, dan pada saat itulah wanita tukang sisir nampak ragu-ragu. Tiba-tiba bayi yang masih menyusu itu berkata, wahai ibuku, ceburkanlah diriku ke dalam periuk yang mendidih itu, karena sesungguhnya siksa dunia ini jauh lebih ringan dibandingkan siksa akhirat. Masya Allah.
Demikianlah teman-teman kisah tentang wanita solihah, wanita yang diuji keimanannya oleh Fir'aun, seorang raja yang zolim, bahkan mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Begitu banyak pelajaran-pelajaran yang bisa dapat kita ambil dari kisah ini. Salah satunya adalah kita dianjurkan untuk tetap sabar, teguh, kuat ketika muncul fitnah, ketika ada salah seorang di antara kita atau penguasa yang memerintahkan kita untuk berbuat kafiran kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun ditimpa dengan cobaan, hendaklah kita bersabar. Dan pelajaran yang kedua yaitu adalah balasan seseorang sesuai dengan jenis amal yang dikerjakan. Pelajaran yang ketiga, orang-orang yang bersabar dalam memegang teguh agamanya dan tidak takut dicela oleh orang lain, orang ini niscaya akan memperoleh pahala dan ganjaran yang sangat besar, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan, yang diberikan pahala tanpa batas. Az-Zumar ayat yang ke-10. Pelajaran yang keempat, seseorang muslim diperbolehkan untuk mengajukan permintaan yang mengandung kebaikan sekalipun kepada taghut, kepada musuh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam kisah ini, yaitu wanita tukang sisir, anak gadis Fir'aun yang meminta agar tulang tubuhnya dan anak-anaknya dikuburkan dalam satu kain kafan. Pelajaran yang kelima, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi jalan kepada orang-orang yang dicintainya dari musibah dan bencana yang menimpa. Dan yang terakhir adalah ketetapan karomah Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan hanya kepada orang-orang yang dicintainya, sebagaimana dalam cerita ini seorang bayi yang masih menyusu dapat berbicara.